Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul dasar manajemen keuangan dalam bisnis. Saya Kurniawan dengan NIM 68. Saya Resita Rifa Ayu Widiru NIM 61. Saya Siap Malia NIM 67. Saya Fatma Kumalasari NIM 69. 1. Manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah suatu proses dalam pengaluran aktivitas atau kegiatan keuangan dalam suatu organisasi, di mana di dalamnya termasuk kegiatan perencanaan, analisis, dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang biasanya dilakukan oleh manajemen keuangan. Manajemen keuangan dapat diartikan juga sebagai seluruh aktivitas atau kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan upaya untuk mendapatkan dana perusahaan dengan meminimalkan biaya dan upaya penggunaan serta pengalokasian dana tersebut secara efisien dalam memaksimalkan nilai perusahaan, yaitu harga di mana calon pembeli siap atau persediaan membayarnya jika suatu perusahaan menjualnya. Dalam prinsip-prinsip manajemen keuangan, konten 1 adalah konsistensi atau konsistensi. Sistem dan kebijakan keuangan dari organisasi harus konsisten dari waktu ke waktu. Ini tidak berarti bahwa sistem keuangan tidak boleh disesuaikan apabila terjadi perubahan di organisasi. 2. Akuntabilitas atau akuntabilitas adalah kewajiban moral, hukum, dan yang melekat pada individu, kelompok atau organisasi. 3 adalah transparansi atau transparency. Organisasi harus terbuka berkenaan dengan pekerjaan, menyediakan informasi berkaitan dengan rencana dan aktivitas kepada para pemangku kepentingan. 4 adalah kelangsungan hidup atau integrity. Kelangsungan hidup atau viability merupakan suatu ukuran tingkat keamanan dan keberlanjutan keuangan organisasi. Yang kelima yaitu integritas atau integrity dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. Individu yang terlibat harus mempunyai integritas yang baik. Selain itu, laporan dan catatan keuangan harus tetap dijaga integritasnya melalui kelengkapan dan keakuratan pencatatan keuangan. Yang keenam yaitu pengelolaan atau stewardship, yaitu organisasi harus dapat mengelola dengan baik dana yang telah diperoleh dan menjamin keuangan digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketujuh yaitu standar akuntansi atau accounting standards, yaitu sistem akuntansi dan keuangan yang digunakan organisasi harus sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku umum. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen keuangan. Yang pertama yaitu keputusan investasi atau investasi decision, yaitu keputusan investasi merupakan keputusan terhadap aktiva apa yang akan dikelola oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan keputusan investasi ini berpengaruh secara langsung terhadap rentabilitas investasi dan aliran kas perusahaan untuk waktu yang akan datang. Yang kedua yaitu keputusan pendanaan atau financing decision. Keputusan pendanaan penting diberatkan pada 2 hal. Pertama, keputusan mengenai penetapan sumber dana yang diperlukan untuk membiayai investasi. Kedua, penetapan tentang perimbangan pembelanjaan yang terbaik atau sering disebut dengan struktur modal optimum. Selanjutnya yang ketiga yaitu keputusan pengelolaan aset atau asset management decision, yaitu manajer keuangan bersama manajer lainnya dalam suatu perusahaan bertanggung jawab terhadap berbagai tingkatan operasi dari aset-aset yang ada. Pengalokasian dana yang digunakan untuk pengadaan dan pembatasan
tujuan manajemen keuangan. Menurut Martono dan Hajino 2010, tujuan perusahaan ada 3 macam, yaitu yang pertama, mencapai atau memperoleh laba maksimal untuk kemakmuran pemilik perusahaan. Laba yang tinggi tidak hanya memberikan keuntungan langsung kepada pemilik perusahaan, tetapi juga meningkatkan kemampuan perusahaan untuk melakukan reinvestasi, membayar dividen, dan memperkuat posisi keuangan secara keseluruhan. Yang kedua, menjaga kelangsungan hidup. Untuk mencapai tujuan ini, perusahaan perlu mengelola sumber daya dengan efisien, mengantisipasi perubahan pasar, dan beradaptasi dengan tantangan yang dihadapi. Yang ketiga, mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Upaya untuk berkontribusi pada pembangunan sosial dan lingkungan seperti melalui program-program perlindungan lingkungan dan kegiatan filantropi. Selanjutnya, peran dan arti teknik manajemen. Yang pertama, fungsional perusahaan. Fungsi-fungsi tidak akan dapat mengemban fungsinya dengan baik tanpa didukung dengan peran manajemen keuangan yang baik. Yang kedua, posisi manajer keuangan dalam struktur organisasi. Direktur keuangan kedudukannya sejajar dengan bagian produksi, pemasaran, dan SDM, serta bertanggung jawab langsung kepada presiden direktur di sebuah perusahaan. Yang ketiga, kesempatan berkarir, peluang karir dalam bidang keuangan, seperti pada bidang jasa keuangan dan manajemen keuangan. Tanggung jawab manajer keuangan. Tugas utama manajer keuangan yaitu membuat perencanaan tentang pendanaan dan pengalokasian dana guna memaksimumkan nilai perusahaan, di mana di dalamnya menyangkut kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, pengamanan dan perencanaan. Yang kedua, keputusan investasi dan pembiayaan. Yang ketiga, pengalokasian dan pengendalian. Kesimpulannya adalah manajemen keuangan bukan hanya berputar seputar pencatatan akuntansi. Dia merupakan bagian penting dari manajemen program dan tidak boleh dipandang sebagai suatu aktivitas tersendiri yang menjadi bagian pekerjaan orang keuangan. Manajemen keuangan lebih merupakan pemeliharaan suatu perusahaan apabila tidak memberinya bahan bakar dan oli yang bagus servis teratur, maka kendaraan tersebut tidak akan berfungsi secara baik dan efisien. Lebih parah lagi, kendaraan tersebut dapat dirusak di tengah jalan dan gagal untuk mencapai tujuannya yang diterapkan. Jadi, manajemen keuangan adalah aktivitas pemilik dan manajemen perusahaan untuk memperoleh sumber modal yang sekurang-kurangnya dengan menggunakannya seefektif, seefisien, dan seproduktif mungkin untuk menghasilkan laba. Seorang manajer keuangan dalam suatu perusahaan harus mengetahui bagaimana mengelola segala unsur dan segi keuangan. Hal ini wajib dilakukan karena keuangan merupakan salah satu fungsi penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.